Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran fisika kelas 10 bersama Pak Guru Sultan Aji Saputro. Perkenalkan dulu, nama Pak Guru Sultan Aji Saputro, alamat Pak Guru di Kalimusu. Di sini Pak Guru mengajar mata pelajaran fisika. Nah, tentu di SMP belum ada namanya mata pelajaran fisika. Adanya hanya IPA. Nah, kalau di SMK ini itu dibagi IPA-nya, ada IPA fisika, ada IPA biologi, ada IPA kimia. Nah, di sini Pak Guru mengajar mata pelajaran fisika. Nah, di bab pertama ini kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Nah, sedikit cerita dulu. Nah, kalau orang zaman dulu kalau mau mengukur atau menimbang sesuatu itu belum ada satuan yang pas. Nah, misalkan di Amerika itu kalau mau mengukur jarak dari A ke B, misalkan dari sekolahan ke pasar, itu menggunakan langkah kaki. Itu kalau di Amerika. Nah, kalau di Inggris misalkan mau mengukur tadi dari sekolah ke pasar itu menggunakan mil satuannya. Nah, kalau di Arab itu beda lagi, menggunakan hasta. Nah, kalau di Indonesia pun, terutama di Jawa, itu kalau mau mengukur tanah itu pun satuannya masih berbeda. Nah, kalian mungkin sudah nggak pernah dengar lagi, misalkan mau mengukur tanah itu satuannya menggunakan bau. Nah, karena perbedaan satuan inilah maka fisikawan seluruh dunia berkumpul membahas agar supaya sistem satuan itu disatukan. Nah, setelah ada pertemuan seperti itu, maka ditentukan itu ya, namanya sistem satuan internasional. Jadi mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Inggris, mau di Arab, itu satuannya pasti sama semua. Nah, sekarang misalkan mau mengukur panjang meja sekolah, nah itu satuannya sudah pakai meter semua, ada yang pakai senti. Nah, itu sudah disatukan namanya satuan internasional. Nah, kita bahas tentang besaran dan satuan. Nah, apa itu besaran? Nah, besaran adalah apapun yang dapat diberi nilai tertentu karena hasil dari suatu pengukuran dan kemudian dinyatakan dengan angka maupun satuan. Nah, kalau satuan itu suatu usaha yang secara terukur untuk menamakan besaran. Nah, misalkan tadi besaran dan satuan. Nah, tadi apapun yang dapat diberi nilai tertentu karena hasil dari suatu pengukuran. Nah, kalau satuan suatu usaha yang secara terukur untuk menamakan besaran. Nah, misalkan tadi mau mengukur meja, nah itu kan berarti misalkan 1 meter. Nah, berarti satunya itu besaran, meternya itu adalah satuan. Atau misalkan mau menimbang berat badan kalian, nah misalkan 25 kg. Nah, 25 itu besaran, terus sedangkan yang satuannya adalah kilogram. Nah, jadi itu yang disebut dengan besaran dan satuan. Lanjut ke macam-macam besaran. Nah, di SMP tentu kalian sudah mempelajari macam-macam besaran. Nah, di sini hanya sedikit mengulang. Nah, dibagi menjadi 2. Ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Nah, besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Kalau besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, coba dilihat sekarang. Tadi itu ada tabel besaran pokok. Nah, besaran pokok itu dibagi menjadi 7. Nah, tapi di situ ada namanya
dimensi. Nah, apa itu dimensi? Dimensi itu adalah simbol dari satuan tersebut. Nah, contoh yang pertama misalkan ada besaran pokok yang pertama yaitu panjang. Nah, panjang itu satuannya meter, simbol satuannya pakainya M besar. Nah, sedangkan dimensinya itu L. Massa itu satuannya kilogram, simbol satuannya kg. Nah, dimensinya M besar. Nah, waktu itu satuannya sekon atau detik. Nah, simbol satuannya S, dimensinya T. Terus kalau arus listrik itu satuannya ampere, simbol satuannya A, dimensinya I. Dan seterusnya itu ada temperatur, ada intensitas cahaya, ada jumlah zat. Terus ke tabel besaran turunan. Tadi di besaran pokok itu ada 7, di besaran turunan sebenarnya ada banyak, cuman Pak Guru hanya tulis 10 saja. Nah, nanti kalian dicatat sendiri di rumah. Nah, besaran turunan. Nah, tadi apa besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Itu namanya besaran turunan. Nah, yang pertama itu luas. Nah, rumus luas itu kan kalau di matematika, nah, kalau di SD kalian pernah membahas rumus luas itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjang itu satuannya meter, lebar itu satuannya meter. Nah, maka simbol satuannya meter persegi atau meter pangkat 2. Nah, dimensinya panjang itu juga L, dimensinya lebar itu juga L. Maka L pangkat 2 atau L persegi. Terus yang kedua, volume. Nah, di SD rumus volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau panjang itu satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi juga satuannya meter. Maka meter pangkat 3 atau meter kubik. Dimensinya juga sama. Nah, kalau misalkan dimensinya panjang itu L, lebar L, nah tingginya juga L, maka L pangkat 3 atau L kubik. Dan seterusnya itu ada kecepatan, ada percepatan, ada massa jenis, nanti kita bahas satu persatu kalau sudah pertemuan tatap muka. Nah, lanjut ke tabel awalan satuan. Nah, di tabel awalan satuan ini yang paling tertinggi adalah eksa. Nah, di situ ada namanya, ada eksa, ada peta, ada tera, ada giga, ada mega. Nah, apa sih Pak maksudnya? Begini, kalau dulu itu kan kita menciptakan teknologi itu besar-besar. Contoh memori saja, memori HP. Kalau memori HP dulu makanya itu pakai SD, sekarang jadi micro SD. Nah, sudah menjadi mengecil. Nah, micro itu berapa itu? Di situ micro itu 10 pangkat min 6, sudah kecil sekali. Nah, teknologi sekarang itu sudah menggunakan nano. Itu sudah lihatnya saja sudah harus pakai mikroskop karena saking kecilnya. Nah, kartu saja, kartu yang ada di HP kalian dulu kartunya besar-besar, sekarang kecil-kecil, sudah mini. Nah, itu dimaksud dengan tabel awalan satuan. Jadi ada eksa, ada peta, ada tera, ada giga. Nah, biasanya kan berapa gigabyte, berapa megabyte. Nah, di situ ada misalkan berapa kilobyte. Nah, biasanya kan kalau kalian punya kuota itu kan berapa giga, berapa mega. Sekarang sudah berapa gratisannya, sudah tinggal berapa kayak gitu. Biasa sekarang memori itu kan sudah berapa memorinya, 1 tera, 2 tera, dan seterusnya. Nah, itu tabel awalan satuan.